Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamsil sudah memberi waktu untuk kita ngobrol terkait dengan berbagai macam persoalan bangsa yang sekarang muncul. Dan sekarang ini kan yang lagi rame kan terkait dengan adanya usulan yang mulai digulirkan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari Pak Tamsil sebagai anggota DPD terkait dengan persoalan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Nah, bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa sih yang mendorong Pak Tamsil mengajukan judicial review dan sekarang prosesnya sampai di mana Pak? Ya, pertama ketika saya masih di DPR sebenarnya fraksi kami sudah melakukan penolakan terhadap presidensial threshold ini. Jadi ketika pembahasan di 2017 itu fraksi PKS dan otomatis saya selaku anggotanya yang memang aktif memberikan pendapat tentang presidensial threshold ini yang seharusnya tidak perlu ada, akhirnya kami waktu itu walk out. Jadi tidak ikut di dalam memberikan pendapat di dalam, sudah memberikan pendapat tidak setuju, tidak memberikan persetujuan. Nah, berlanjut hingga saat ini karena setelah kita evaluasi ini betul apa yang kita prediksi ketika itu akan banyak masalah yang timbul dengan presidensial threshold ini. Apalagi pada saat ada presidensial threshold juga terjadi keserentakan pemilu, sehingga otomatis mestinya tidak berdasar lagi untuk menggunakan presidensial threshold karena ini keserentakan pemilu. Berarti hasil pemilu itu yang sebelumnya yang sudah digunakan akan digunakan lagi kembali karena sekarang pemilihan presiden dengan parlemen berbarengan. Jadi agak aneh Pak ya kalau hasil yang dulu dipakai untuk menentukan sekarang gitu. Betul, itu agak anehnya itu. Kemudian yang lain, ketika kami berdiskusi dengan Komite Konstitusi, termasuk di dalamnya orang-orang yang terlibat di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar, utamanya yang terkait dengan amandemen pertama sampai keempat, semua berpandangan bahwa di dalam amandemen itu sudah clear. Di dalam pasal 6A ayat 2 itu sebenarnya sudah clear. Yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu sebelum pemilu. Di situ tidak ada bicara ambang batas. Tata cara yang disebutkan dalam pasal berikutnya diatur kemudian dengan undang-undang, diatur dengan undang-undang tentang tata caranya. Tapi substansinya sudah selesai. Karena itu mestinya tidak ada lagi ambang batas pencalonan. Kalau ambang batas keterpilihan itu sudah diatur. Yang terpilih itu adalah yang memperoleh dukungan 50+1. Dan penyebarannya juga diatur. Tersebar di lebih dari separuh provinsi. Jadi kalau 34 provinsi, maka itu harus menang di 18 provinsi. Dan tidak boleh di 18 provinsi yang dia menang ini itu harus di atas 20% semuanya. Oke, Pak, kalau kemarin Pak Tamsil mengajukan judicial review-nya itu kapan, Pak? Tanggal 17. Tanggal 17. Iya, tanggal 17 Januari. Saat itu diterima dan dari MK sendiri gambarannya seperti saya mengajukannya sebelumnya, tetapi kemudian bersidang tanggal 17 Januari. Mulai persidangan. Iya, mulai persidangannya itu 17 Januari.
Nah, kalau kita merujuk pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, Pak, itu kan judicial review terkait dengan persoalan ambang batas, apalagi 0% itu selalu gagal. Ini kenapa Pak Tamsil masih mencoba? Iya, saya masih mencoba karena hakim MK itu berpotensi untuk berubah. Apalagi kami mengingatkan bahwa kami ini selaku anggota DPD sudah berkeliling juga ke seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan bertemu dengan banyak pakar, baik itu di pemerintahan maupun di kampus. Saya bertemu dengan pakar hukum tata negara di dalam asosiasi pengajar, dosen pengajar hukum tata negara. Kami akan diskusi, ada dengar pendapat, ada fokus group discussion, kemudian ada dialog kebangsaan, ada mimbar akademis, segala macam, mimbar rakyat. Kita coba buat begitu untuk mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Dan ternyata rata-rata mempersoalkan presidensial threshold ini. Ya, saya bertemu dengan Asosiasi Profesor Indonesia. Ketuanya adalah Sekjen MK, Profesor Guntur. Tapi yang hadir waktu itu Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Tata Negara yang ketuanya Profesor Guntur, yang untuk nasional. Yang saya bertemu itu di Sulawesi Selatan, ketuanya Profesor Dr. Abdul Razak. Nah, kalau Asosiasi Profesor Indonesia itu juga kami bertemu dan mereka juga berpendapat yang sama. Pandangan sama tentang ambang batas itu tidak sesuai dengan tidak melahirkan atau mengantarkan kita kepada kehidupan demokrasi yang lebih baik. Itu pandangan mereka. Pandangan batas. Tapi apakah bicara mengenai melanggar undang-undang? Ada yang menyampaikan bahwa ini pelanggaran terhadap undang-undang. Ada yang mengatakan bahwa ini pembajakan demokrasi. Ada yang mengatakan ini jalan mundur demokrasi. Ada yang mengatakan ini memunggungi demokrasi, macam-macam. Nah, termasuk Profesor Dr. Jimlia Sidiki menyampaikan ini pembajakan demokrasi. Profesor Hamdan Zulfa, dua-duanya mantan ketua MK. Bahkan Profesor Hamdan Zulfa menyatakan maju, siap untuk menjadi konsultan dan akan mendampingi saya sebagai saksi ahli dan akan memberikan data-data yang banyak bahwa ini lemah. Berarti KPK untuk mempertahankan. Berarti ini ada dua mantan ketua MK yang akan siap untuk tanda petik berada di mendukung judicial review ini, Pak. Iya, betul. Ada Profesor Dr. Jimlia Sidiki, bahkan tadinya dia jadi ketua di kita sebenarnya untuk kajian ketatanegaraan, karena dia juga adalah anggota DPD. Dia ada anggota DPD juga. Anggota DPD. Nah, kemudian saya kan ketua kelompok DPD di MPR dan salah seorang pimpinan badan pengkajian MPR. Nah, kita adakan kerjasama dengan Universitas Surabaya. Kerjasama antara Badan Pengkajian MPR dengan Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya, Laboratorium Konstitusi kalau tidak salah. Nah, di sana diadakan seminar nasional dan dihadiri oleh banyak pakar. Profesor bagaimana juga ikut memberikan menjadi narasumber, kemudian Profesor Dr. Ahmad Zainal Abidin, mantan panitera MK, banyak lagi pakar-pakar dari berbagai kampus. Nah, saya konsen di panel 3. Di panel 3 itu membicarakan tentang sistem presidensial. Di sana menyatakan juga bahwa ambang batas itu bertentangan dengan Undang-Undang
batas. Karena itu harus dihapuskan. Dan ini menjadi penghambat bagi demokrasi dan menumbuhkan suburnya oligarki. Jadi Pak Tamsil cukup optimis dengan judicial review ini? Cukup optimis, dan saya terkesan dengan ketua majelis waktu persidangan ini diadakan, dan seluruh hakim konstitusi yang ikut bersidang ketika saya di sidang permohonan saya itu. Dia menyatakan bahwa silahkan ajukan dalil-dalil, MK tidak tertutup kemungkinan akan menerima usulan Pak Tamsil. Karena itu Pak Aswanto, Profesor Aswanto menyampaikan bahwa dalil-dalil yang secara lisan tadi disampaikan oleh Pak Tamsil supaya dilengkapi di dalam permohonan yang ada ini, diberi waktu selama 14 hari. Karena MK tidak menutup diri, kalau memang kuat dalil yang dikemukakan, maka MK bisa merubah pendapatnya sebelumnya bahwa perseorangan tidak bisa mengajukan judicial review. Oke, kalau Pak Tamsil cukup optimis dengan ini, dan kalau ada dalil-dalil yang kuat terkait dengan alasan-alasan yang kuat terkait dengan kemungkinan penghapusan ambang batas ini, tapi secara politik kira-kira MK berani nggak Pak? Kira ya, karena di MK ini kita lihat sebelumnya sudah ada 2 yang dissenting opinion, Pak Saldi Isra dengan Pak Soehartoyo. Ya, dan kita membaca logika yang dia sampaikan itu dalam dissenting opinion itu juga mempengaruhi cara berpikir saya. Kemudian tadi seperti saya sampaikan, Pak Aswanto, saya melihat cenderung juga bahwa di dalam perkembangan terakhir ini juga bisa menyetujui ke arah itu. Apalagi beliau nggak ada beban lagi karena sampai usia 70 tahun nanti dia tidak bisa diganti di MK. Ya, jadi masih ada 13 tahun dia itu untuk di MK karena sudah diputuskan seperti itu. Terus ada 2 hakim MK itu yang akan memasuki masa pensiun. Biasanya kalau orang mau masuk masa pensiun, dia sudah akan berbicara ideal. Dia akan meninggalkan legacy yang terbaik untuk negeri ini ke depan. Dan saya mencoba meyakinkan dia bahwa yang terbaik itu hapus itu, ambang batas itu. Tadi malam diskusi di kami, ada Profesor Yusril, Profesor Bagirmanan, ada Profesor Susi, ada Profesor Nikma, semua juga berpendapat sama. Oke, Pak Tamsil, kalau ada gambaran dari publik kan punya asumsi seperti ini, kalau semua partai politik bisa mencalonkan tanpa ambang batas, bisa dibayangkan berapa banyak capres nanti yang akan maju. Apakah itu tidak akan membingungkan publik? Enggak, taruhlah misalnya sampai 20. Apa salahnya kalau 20? Maju dari bawah semua, dari daerah maju, tapi kan terseleksi sampai ke pusat mungkin tinggal berapa, apalagi kalau melalui konvensi partai kan tidak mungkin asal mencalonkan, dia lihat juga dulu laku nggak di pasar ini calonnya ini. Karena mereka juga pengen menang Pak. Mereka pengen menang, nggak mungkin. Jadi dia akan cari juga calon yang bisa membawa pengaruh pada partai itu juga. Perolehan suaranya bisa meningkat. Kalau dia tidak jatuh di bawah ya udah enggak. Jadi enggak mungkin itu. Jadi enggak apa-apa banyak. Dari bawah mungkin nanti terakhir tinggal 5. Dari 5 itu nanti juga masuk di putaran kedua tinggal 2. Nah ya udah itu selesai di situ. Oke Pak Tamsil, terima kasih ngobrolnya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan politik Indonesia semakin bagus. Insya Allah. Sama. Demikian Sobat Melipir Republika.co.id, ngobrol kita dengan Pak Tamsil Linrum. Beliau anggota DPD yang saat ini mengajukan judicial review terkait dengan ambang batas presiden. Terima kasih telah menyimak acara ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.